Pemirsa Intens Investigasi, kasus antara Inara Rusli dengan Wardah Tinamawa dan juga Insanul Fahmi masih terus dipenuhi drama. Meski mengejutkan, akhirnya Inara Rusli mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi dan Wardah Tinamawa, tapi bukan berarti masalah sudah selesai. Ya, permintaan damai Inara Rusli dan Insanul Fahmi kepada Wardah Tinamawa itu pun mendapat tanggapan dari pengacara kondang Hotman Paris Hutapea. Benarkah menurutnya, meski Inara Rusli sudah menikah dengan Insanul Fahmi dan sudah meminta maaf kepada Wardah Tinamawa, tetap saja tidak menggugurkan unsur perzinahan? Lalu bagaimana juga kabar terbaru dari laporan Wardah Tinamawa ke Inara Rusli dan Insanul Fahmi? Benarkah saat ini sedang menunggu jadwal untuk dilakukannya gelar perkara? Benarkah pihak Inara Rusli dan Insanul Fahmi mengajukan restoratif justice namun belum melampirkan surat perdamaian? Lantas, benarkah juga jika pihak Wardah Tinamawa belum melayangkan surat pencabutan laporan terhadap penyidik? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat teman-teman semuanya, saksikan silat hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat jam 10.30 hanya di RCTI. Mantap. Kasus Inara Rusli dengan Wardah Tinamawa dan Insanul Fahmi memang seperti drama yang makin seru dan panas. Dari melapor hingga cabut laporan seperti yang sudah dilakukan Inara Rusli. Lalu dari menolak hingga menerima kembali Insanul Fahmi. Hingga tak masalah bagi Inara Rusli menjadi istri dengan pernikahan siri yang belum diakui oleh negara. Namun buat laporan Wardah Tinamawa kepada sang suami dan Inara Rusli masih terus berlanjut dan belum ada kata damai. Dan hal ini jadi sorotan juga buat praktisi hukum Hotman Paris Hutapea. Menurutnya, permintaan damai Inara Rusli dan Insanul Fahmi kepada Wardah Tinamawa tidak menggugurkan unsur perzinahan. Seperti ini penjelasan hukum Hotman Paris saat ditemui kemarin. Soal Inara kan sudah mencabut laporan. Inara sudah mencabut laporan dan melanjutkan itu gimana, Bang? Apakah nikah siri bisa meloloskan dia dari dugaan perzinahan, Bang? Dugaan perzinahan itu, Bang, atau atas laporan Mawa? Kan sudah tahu bahwa nikah siri itu bukan nikah menurut agama. Ya udah itu jawabannya. Ya berarti tetap tanya polisi tahu jawab. Berarti hukum masih berlanjut ya? Masih berlanjut ya, Bang, atas laporan Mawa ini. Tanya pelapor dong. Masa tapi kan dia memohon untuk perdamaian, Bang, katanya. Ya kalau dia mau kan perzinahan itu kan delik aduan. Mengingat laporan Wardah Tinamawa kepada Inara Rusli dan Insanul Fahmi soal perzinahan pada 22 November lalu masih terus diproses hukum, maka polisi menyampaikan kabar terbaru dari laporan tersebut. Polisi menyebut bahwa saat ini pihaknya sedang menunggu jadwal untuk dilakukan gelar perkara. Namun terkait kapan jadwalnya belum diketahui, tapi yang jelas segera setelah penyelidik mengantongi minimal 2 alat bukti. Saya mulai dari yang ini dulu, yang laporan WM, saudari WM, ya, update saudari WM yang laporan polisi tertanggal 22 November. Ya. Jadi saat ini perkara sedang menunggu jadwal untuk dilakukan gelar perkara. Ya, sedang menunggu jadwal untuk gelar perkara. Gelar perkara. Iya, gelar perkara. Sudah ada jadwalnya belum? Yang pasti kalau gelar perkara kan sesegera mungkin setelah penyelidik mengantongi minimal 2 alat bukti. Ya. Mudah-mudahan, mohon doanya, mudah-mudahan dari kawan-kawan penyelidik segera untuk melakukan gelar perkara dan untuk meningkatkan perkara ini ke penyidikan. Selain itu, pihak Inara Rusli dan Insanul Fahmi juga mengajukan restoratif justice namun belum melampirkan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Sementara itu, dari pihak Wardah Tinamawa belum melayangkan surat pencabutan laporan terhadap penyidik. Update-nya itu dan dapat kami sampaikan di kesempatan doorstop ini bahwa dari pihak terlapor ada mengajukan permohonan RJ
Restoratif justice. namun belum melampirkan surat perdamaian dan surat pencabutan laporan. Ya, jadi kawan-kawan penyelidik masih belum mengetahui apakah mereka sudah berdamai atau belum, dan belum ada melayangkan surat pencabutan laporan kepada kawan-kawan penyelidik. Itu yang bisa kami update. Jadi masih dalam terus proses berjalan, masih menunggu untuk jadwal gelar perkara. Kalau untuk perkara yang dilaporkan oleh saudari WM kepada terlapor saudari IR dan saudara IF. Di sisi lain, sebelumnya Inara Rusli sempat mendatangi Polda Metro Jaya untuk mencabut laporannya terhadap Insanul Fahmi atas dugaan penipuan. Ibu 3 anak itu melakukannya pada hari Senin, tanggal 29 Desember 2025 lalu. Menurut Inara, ia dan Insanul Fahmi sudah sah sebagai suami istri, meskipun belum sah secara negara. Ditambah lagi, Insanul Fahmi sudah menunjukkan itikat baik buat menemui keluarga Inara Rusli dan mau mengklarifikasi semuanya. Jadi sebagai istri, Inara Rusli mencoba buat patuh. HP-nya tangannya dong. Mungkin agak mundurin dari situ ya. Guys, biar rapi. Bagi dong. Udah ya, ada ya. HP-nya Udah berdamai juga. Udah dikit. Kita udah lakukan perdamaian. Ini pencabutannya. Boleh, Pak. Karena ini perdamaian antar keluarga. Ya, kita lihat ada itikat baik dari pihak terlapor juga. Sudah kita jalankan seperti itu. Karena saudara Insan sudah menunjukkan etikat baik untuk menemui pihak keluarga saya dan mau mengklarifikasi semuanya. Buya juga sudah memberikan nasihatnya, jadi saya sebagai muslimah mencoba untuk taat. Selanjutnya, Inara Rusli mantap menerima Insanul Fahmi kembali, tapi beda dengan istri sahnya, Wardati Namawa. Benarkah Wardati Namawa malah sudah mantap bercerai dari Insanul Fahmi? Atau benarkah karena rasa sakit yang sudah terlanjur menyayat hati dan perasaannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini sudah mencapai 3.600.000 subscribers. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat. Jam 10.30. Hanya di RCTI. Mantap. Sebelumnya, kuasa hukum Wardati Namawa juga menegaskan bahwa kliennya mantap ingin berpisah usai laporan polisinya terhadap Insanul Fahmi bergulir ke Polda Metro Jaya pada 22 November lalu. Sementara itu, kuasa hukum Wardati Namawa juga mempertanyakan pihak-pihak atau komplotan yang disebut Insanul Fahmi yang ingin merusak rumah tangganya. Ia juga mempertanyakan alasan Insanul Fahmi yang tidak langsung menyebut pihak-pihak yang ia maksud tersebut. Di mana Insanul Fahmi juga mengatakan bahwa dengan kejadian ini malah membuat prahara rumah tangganya dengan Wardati Namawa dan Inara Rusli menjadi makin bertambah rumit. Namawa udah tegas bahwa dia akan bisa melakukan gugatan perceraian, namun memang menunggu proses di kepolisian ini dulu, gitu kan. Nah, pastinya kan akan menguras waktu dan tenaga juga ya. Sebenarnya ya agak ketawa juga gitu, kita pun nggak ngerti maksudnya tuh komplotan apa gitu, seperti apa. Jadi harusnya kalau emang dia mau ngomong ya jelas aja lah siapa gitu kan, siapa yang dia tuduh
kasih tahu aja sama kita gitu. Atau ya dibuka aja lah di penyidikan lah, datang aja makanya ke Polda Metro. Kuasa hukum Wardatina Mau juga membantah ajakan mediasi dari Buya Yahya yang sebelumnya sempat disebutkan Insanul Fahmi dan akhirnya Insanul Fahmi dan Inara Rusli yang tampak memenuhinya. Menurut kuasa hukum Wardatina Mawa, ia tidak merasa menerima undangan untuk mediasi, melainkan Insanul Fahmi yang mengajak Wardatina Mawa untuk bertemu berdua secara personal, yang kemudian ditolak oleh perempuan yang masih berstatus isteri Insanul Fahmi itu. Sementara itu, menurut kuasa hukumnya juga bahwa kliennya menginginkan agar Insanul Fahmi mendatangi Wardatina Mawa beserta keluarganya untuk mengakui kesalahannya. Hal ini dianggap langkah yang sopan kalau mau membahas perdamaian, tapi sampai detik ini belum ada yang membahas perdamaian. Hanya Insanul Fahmi meminta pertemuan berdua saja dan itu berat bagi Wardatina Mawa. Saya belum bisa jawab ya, karena memang belum dapat infonya. Hanya memang kalau mau ada mediasi pasti saya tahu, tapi sampai detik ini belum ada mediasi apapun itu. Kalau dari kami, kalau memang dia mau membicarakan perdamaian, ya ayo kita terbuka gitu kan. Dari awal memang kalau mau damai, tapi proses hukum juga pasti jalan gitu kan. Mungkin Insan juga sudah tahu ya soal itu. Jadi kalau ada tuduhan, ada yang menutupi atau ada yang supaya tidak bisa perdamaian, kayaknya sih nggak ada ya. Ya sebut saja kalau memang ada tuh siapa gitu. Kalau dari Mawa sih sebenarnya ya menanggapinya lebih kepada sebenarnya nggak terlalu karena sampai detik ini sebenarnya kita bicara yang mana nih? Kalau kita bicara masalah perdamaian ya, perdamaian sampai detik ini memang tidak ada arah pembicaraan perdamaian sampai sekarang. Hanya memang ada dari pihak Insan itu mengirimkan WA kepada Mawa untuk bertemu berdua. Itu ditolak oleh Mawa karena hanya berdua. Dia keberatan. Maksudnya kan harusnya mungkin lebih baik lagi misalkan dia bisa bertemu keluarganya Mawa juga gitu kan. Jadi untuk saat ini sampai sekarang belum ada. Artinya beberapa hari lalu ya gitu, dia chat ke Mawa. Dia mau melihat benar-benar etikat baiknya gitu. Apakah ya melihat ketulusannya gitu. Jangan cuma kita ketemu yuk berdua aja terus mau ngapain gitu kan, sedangkan posisinya udah kayak gini gitu. Jadi berat juga lah, nggak mungkin untuk dilakukan berdua aja gitu ya. Etikanya juga mungkin dia bisa harusnya kan datang ke keluarganya Mawa gitu kan, mungkin minta maaf seperti itu ya. Itu kan meminta maaf, alangkah baiknya seperti itu gitu kan, lebih sopan, lebih enak kan gitu ya. Kalau memang dia mau membahas perdamaian gitu, tapi kan sampai detik ini tidak ada yang membicarakan perdamaian baik kepada saya maupun kepada keluarga, juga ke Mawa juga belum. Hanya Insan meminta untuk pertemuan berdua saja. Itu yang Mawa berat. Selanjutnya, lalu seperti apa dukungan yang diberikan oleh Fairuz Arafiq dan Umi Pipik terhadap Wardatina Mawa? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Oke, buat teman-teman semuanya, saksikan Silet hari Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat Jam 10.30. hanya di RCTI. Mantap. Sebagai sesama perempuan, pasti miris jika berada di posisi Wardatina Mawa. Namun meski awalnya tampak sangat terpukul, perlahan Wardatina Mawa pun unjukkan sisi ketegarannya. Apalagi kini makin banyak netizen hingga selebriti yang memberi dukungan moral kepada dirinya. Salah satunya artis Fairuz Arafiq yang mengawal perkembangan kasus Wardatina Mawa agar bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Bahkan istri Sony Septian ini juga sering mendoakan dan juga memberikan semangat kepada Wardatina Mawa yang ternyata sedang bekerja keras untuk mencari nafkah untuk anaknya. Kita mengawal itu kan nggak hanya
saya aja, tapi semua mungkin netizen se-Indonesia juga mengawal gitu. Mengawalnya adalah dalam arti kata mengawal, kita melihat nih gitu perkembangan kasusnya seperti apa, dan Mawar harus mendapatkan sebuah keadilan. Yakin sekali pihak yang berwajib dari pihak kepolisian maupun nanti di pengadilan nanti akan memberikan perjuangan untuk Mawar juga nih gitu, dan harapannya semoga Mawar bisa semakin kuat ya gitu menjalani semua ini. Karena menurut saya gini, ini kasus yang memang harus menjadi sebuah perhatian agar tidak lagi adanya perempuan yang akhirnya menjadi korban. Masih komunikasi, saya juga masih memberikan semangat, memberikan doa juga, dan semoga mau bisa mendapatkan keadilan. Aku selalu kasih dia semangat juga. Sekarang kan dia sambil bekerja juga, mencari nafkah untuk anaknya. Didoain aja mudah-mudahan perjuangannya juga bisa membawa keberkahan ya buat Mawar dan anaknya, dan semoga mau selalu dalam lindungan Allah. Umi Pipik pun sebagai pendakwah juga ikut berempati atas apa yang sedang dialami oleh Wardatina Mawar. Hanya saja sebagai pemuka agama, ia tak mau ikut campur dalam masalah cinta segitiga ini. Ia hanya menceritakan tentang pertemuan dirinya dengan Wardatina Mawar. Tak banyak yang tahu jika malam pergantian tahun baru lalu, perempuan yang masih berstatuskan istri sah Insanul Fahmi itu khusus datang ke rumah Umi Pipik. Bukan cuma membawa agenda ingin menghabiskan malam tahun baru dengan doa dan berzikir bersama, tapi juga meminta solusi kepada Umi Pipik, dan istri almarhum Ustadz Uje ini pun memberikan nasihat dan dukungan moral kepada Wardatina Mawar agar ia bisa lebih bersabar atas ujian kehidupan yang sedang menimpanya ini. Baru kan memang setiap tahun di rumah saya selalu bikin, saya zikiran sama anak-anak ya, selalu bikin itu gitu. Nah memang kebetulan pas Mawar ada di Jakarta, dia pengen main, pengen curhat, dia udah di rumah aja. Mau ikut campur urusan yang bukan ranah saya, cuma ketika saya ini kan pendakwah ya, selalu saya hanya menyemangati saja, memberikan insight yang menenangkan hati dia, memberikan hal-hal yang positif aja, yang baik. Untuk segala keputusan kan itu haknya Mawar, bukan hak saya. Ya ibaratnya seperti jamaah yang lain, ketika ada yang curhat ya minta solusi, ya saya berikan solusi Al-Quran seperti apa, kan begitu. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi, dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen